bisa dikatakan Ibnu Arabi keliru dalam menyampaikan hasil kasyaf tentang Imam Mahdi, ya tadi yang disampaikan Ibnu Khaldun, karena dia mencoba membahasakan alam ruhani ke dalam bahasa alam indrawi. Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, Aziz. Kalau kita membaca Ibnu Arabi, atau permulaan saja dulu, kalau kita ingin mengetahui seorang itu wali, itu kan ada kaidah, misalkan wilayah itu wali. Kita tidak bisa mengetahui seseorang itu wali kecuali oleh wali itu sendiri. Tetapi permasalahannya, ada beberapa referensi atau ulama-ulama yang mengatakan bahwa seorang wali itu tidak mungkin mengungkapkan atau secara terbuka apa yang dialaminya dalam kondisi kasar. Bukan tidak mungkin ya, semacam ada etika. Misalkan kalau saya baca pendapatnya ya, Syekh Mahfud At-Tarmasi dalam kitabnya yang berjudul Boghiyatul Atqiya fi Tafsiril Karamatil Auliya, itu katanya bahwa status kewalian seseorang itu bisa dan mesti diketahui orang lain. Ya, meskipun ada beberapa pendapat, diantaranya itu mengatakan bahwa status tersebut tidak bisa diketahui orang lain selain dirinya dan tidak boleh diumbar oleh mereka yang menyandang gelar itu. Tetapi berbeda dengan Ibnu Arabi yang seakan-akan dia ingin, beliau Ibnu Arabi ini mengumbar semua peristiwa-peristiwa asrar, rahasia-rahasia kasafnya dalam kitab. Apakah Ibnu Arabi ini jenis wali yang lain atau seperti apa? Tapi ini berbeda ya dengan Ibnu Arabi sendiri yang semua peristiwanya kemudian diumbar begitu saja. Peristiwa kasaf. Silakan ya. Ya memang Ibnu Arabi itu kalau teman-teman pahami misalnya lewat kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah gitu ya, terutama di bab-bab awal juga itu tiba-tiba langsung beliau bercerita tentang kasyaf ya, langsung ke langit ketujuh, tiba-tiba langsung beliau menyaksikan bagaimana misalnya penciptaan Nur Muhammad, kemudian ya banyak hal di situ ya yang bisa beliau lihat di alam kasyaf, kemudian beliau tuliskan. Jadi semua yang beliau tuliskan lewat karya-karyanya itu adalah sebagian besarnya adalah hasil kasyaf ya, hasil dari pengalaman rohani gitu. Ada memang pandangan-pandangan fikih itu, terutama di bab kedua kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, tapi lebih banyak didominasi oleh ya ini ya, perjumpaan-perjumpaan beliau dengan para wali sebelum beliau di alam barzakh. Bahkan menariknya Ibnu Arabi itu juga pernah berjumpa dengan Plato, pernah berjumpa dengan Aristoteles, pernah berjumpa dengan Socrates ya, para filosof Yunani itu beliau pernah berjumpa itu ya di alam rohani itu, di alam rohani. Abdurrahman Ghalib itu pernah mengutipkan perjumpaan Ibnu Arabi dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, tapi belum saya cek itu halamannya di mana. Saya tidak tahu karena ada beberapa jilid juga, 9 jilid. Tapi Abdurrahman Ghalib mengatakan bahwa Ibnu Arabi itu pernah ketemu dengan Aristoteles, pernah ketemu dengan Plato, ya. Dan Aristoteles yang musyrik itu atau Plato yang musyrik itu di alam rohani mereka ternyata adalah para wali katanya. Teman-teman mungkin bisa ini ya, teman-teman bisa cek tulisan saya itu, perjumpaan Abdul Karim Al-Jili dengan Plato. Wah, itu beliau di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil itu menceritakan ketemu Plato itu di alam rohani. Dia katanya ya wali juga itu, Plato itu wali. Menarik gitu. Saya bingung ini fenomena kasyaf seperti ini kok
Iya. Seperti apa ya kayak gitu. Oke. Iya, jadi mereka bisa ketemu. Kemudian Ibnu Arabi misalnya pernah ketemu dengan At-Turtusi ya. At-Turtusi ini adalah seorang wali dari abad ketiga Hijriah. Jadi kalau Ibnu Arabi kan ada di abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Ketemu dengan Imam At-Turtusi lewat kasyafnya itu. Yang Imam At-Turtusi ini lahir 3 abad sebelum Ibnu Arabi lahir. Kemudian ketemu langsung juga dengan Imam Al-Qushairi. Dalam perjumpaannya itu diceritakan itu di kitab Futuhat Makkiyah ya. Kitab Futuhat Makkiyah. Tapi yang menarik dari semua itu ya wajar lah kalau ketemu dengan ulama-ulama Islam ya. Tapi ketemu dengan para filosof Yunani ini yang menurut saya agak sedikit aneh ya. Karena perjumpaan dengan mereka itu kan pasti di perjumpaan di alam malakut misalnya seperti itu. Alam yang ya bukan alam yang gelap dan seterusnya karena mereka orang musyrik, tidak. Tapi perjumpaan dengan mereka tuh posisi mereka itu ibarat seperti para wali-wali Allah yang lain yang disebut Ibnu Arabi sebagai Al-Abdal, Al-Muqoba, Nujaba dan seterusnya kayak gitu. Nah karena itu ada filosof yang mencoba mengkritik fenomena kasyaf yang terjadi di kalangan sufi ini. Namanya Ibnu Bajah. Ibnu Bajah itu punya kitab namanya Risalatul Wada'. Di kitab itu dia mengkritisi fenomena kasyaf yang dialami oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian beliau melihat bahwa kasyaf itu ternyata cuma khayalan katanya. Khayalan belaka itu. Imajinasi kreatif. Ya, imajinasi kreatif kaum sufi saja, hasil dari pertemuan antara al-his al-mustarak, al-makhila dan az-zakirah. Al-his mustarak itu hasil pencerapan indrawi kemudian bergabung dengan memori dan imajinasi. Kalau tiga-tiganya ini hadir, nah jadi seolah tampak di sekeliling kita itu imajinasi memang, tapi seolah seperti nyata. Gitu. Itu kata Ibnu Bajah seperti itu. Nah, zikir yang dilakukan oleh para sufi itu untuk menyatukan 3 kekuatan tadi, ketiga daya tadi. Al-his al-mustarak, al-quwa dan az-zakiro dan al-makhilah. Ketika 3 ini digabung, ya kasyaf itu. Tapi kasyafnya seperti itu kata Ibnu Bajah palsu fenomena seperti itu. Kizbun batilun. Sebutannya seperti itu. Oke. Tapi ada satu statement dari Ibnu Arabi sendiri yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang sesuai mazhabnya lah mazhabnya dalam tasawuf yang dapat memahami apa yang ada pada huruf dan angka-angka sebagaimana beliau jelaskan dalam itu. Gimana itu kalau pendapat ini? Apakah misalkan kalau kaitannya ini kan referensinya adalah Ibnu Arabi. Tadi di awal disebutkan Imam Mahdi itu tidak sesuai untuk prediksi ya. Statement Ibnu Arabi tentang prediksi Imam Mahdi dan hari kiamat itu tidak sesuai itu karena referensi utamanya adalah Ibnu Arabi. Nah, kalau kita mengacu pada statementnya Ibnu Arabi yang hanya orang-orang yang sesuai mazhabnya saja dalam tasawuf yang memahami apa itu huruf angka dan juga huruf itu. Bisa nggak itu mengatakan bahwa Ibnu Khaldun kan bukan muridnya Ibnu Arabi? Silakan Kang Aziz. Suara putus-putus ya. Ya, tadi dijelaskan bahwa referensi utama dari statement Kang Aziz terkait dengan Ibnu Arabi, prediksi Ibnu Arabi tentang Imam Mahdi dan juga hari kiamat
Itu adalah merujuk pada apa yang dikatakan oleh Khaldun. Sementara Ibnu Arabi sendiri itu mengatakan bahwa hanya orang yang sesuai mazhabnya dalam bertasawuf saja yang memahami angka-angka dan huruf-huruf yang ada dalam kitab-kitab. Itu gimana? Nah, oke. Perlu diketahui juga ya bahwa Ibnu Khaldun itu pengalamannya sangat banyak sekali ya. Wawasannya luas, pengalamannya banyak. Baik pengalaman di bidang politik, di bidang intelektual, ataupun pengalamannya di bidang spiritual. Ibnu Khaldun itu konon juga adalah seorang sufi. Terutama ketika beliau menyendiri di Qal'ah Ibnu Salamah namanya. Seorang sufi. Dan mungkin Ibnu Khaldun juga pernah mencapai apa yang disebut Ibnu Arabi sebagai kasyaf itu ya. Ibnu Khaldun juga punya kitab tentang tasawuf. Tapi saat ini memori saya kok tiba-tiba lupa kitabnya apa itu. Tapi itu ada Ibnu Khaldun itu punya kitab tentang tasawuf ya. Nah, Ibnu Khaldun juga kawan-kawan itu jago sekali dalam ilmu hadis. Jangan kita ini ya, pengalaman beliau itu banyak itu, ilmu pengetahuannya dimulai dari ilmu-ilmu yang rasional, di filsafat ya. Filsafat yang meliputi ilmu fisika, matematika, logika, itu beliau kuasai semua. Termasuk ilmu-ilmu tasawuf itu. Dan ilmu-ilmu hadis ya, ilmu-ilmu bahasa Arab beliau kuasai itu semua. Kalau kita baca itu kitab Muqaddimah jilid ketiga ya, dari yang ditahqiq oleh Abdul Wahid Wafi, akan kita temukan nih, betapa Ibnu Khaldun ini sangat kritis, sangat realistis. Kritisismenya itu berbasis pada hal-hal yang realistis. Misalnya, nanti kita akan coba lihat ya. Ibnu Khaldun itu dalam bab fi amril Fatimi mengkritisi hadis tentang Imam Mahdi. Ada 23 hadis yang disajikan dalam kitab Ibnu Khaldun. 3 hadisnya disahihkan, 19 hadis lainnya beliau dhaifkan karena tidak sesuai dengan standar ulama hadis pada umumnya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu beliau mengutip pandangan kaum sufi ya tentang Imam Mahdi itu. Kemudian sampai pada akhir kesimpulan bahwa sampai seolah-olah kayak beliau tidak percaya gitu. Ibnu Khaldun adalah seorang sufi. Ibnu Khaldun juga seorang muhaddis. Tapi pemikirannya yang realistis itu mengalahkan dia sebagai seorang ahli hadis dan dia sebagai seorang sufi. Gitu. Maksudnya apa? Karena dia berpikir yang realistis, berpikir kalau di dunia nyata, ya sudah, berpikirnya ya yang nyata-nyata saja. Kita hidup di dunia nyata, tapi pikirannya yang supranatural. Itu nggak nyambung, kata Ibnu Khaldun. Gitu. Artinya kalau kita hidup di alam nyata, ya harus hidup dengan hadapi dengan kenyataan kayak gitu. Bukan dengan kepercayaan adanya Imam Mahdi, kepercayaan hari kiamat itu kapan, bukan. Ibnu Khaldun hampir sempat itu ragu gitu ya, terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang akan lahirnya Imam Mahdi, ataupun terhadap pandangan-pandangan sufi yang mengatakan akan lahirnya Imam Mahdi di tahun berapa seperti itu. Karena beliau berpikir realistis. Beliau punya teori asobiyah. Asobiyah itu termasuk ke dalam Tabayunul Umron. Seperti api punya watak dan karakter membakar. Nah, demikian juga dalam dunia sosial. Dunia sosial itu juga punya watak dan karakternya sendiri. Karakternya adalah ada sebab akibat. Mana mungkin kata beliau, kan tadi dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Fatimah. Fatimah itu dari Bani Hashim. Sementara Asobiyah atau grup feelingnya Bani Hashim
Sekarang itu sudah tidak ada. Dan karena itu Imam Mahdi mana mungkin muncul katanya. Kalaupun dia muncul, berarti asobiyah Bani Hashim harus dibangkitkan lagi. Gitu. Sementara sekarang ada nggak Bani Hashim? Mungkin ya oke. Kalangan habaib ya yang seperti itu. Tapi kalau itu tidak ada, ya tidak mungkin Imam Mahdi akan datang. Gitu. Jadi beliau membaca bahwa muncul atau tidak munculnya Imam Mahdi harus ada dulu prasyarat objektifnya. Kondisi sosial yang memungkinkan Imam Mahdi muncul. Gitu. Apa kondisi sosialnya? Ya adanya asobiyah yang kuat itu dari Bani Hashim. Gitu. Jadi kalau ingin memunculkan lagi Imam Mahdi sekarang, Bani Hashim harus ada dulu. Kayak gitu. Karena Imam Mahdi lahir dari keturunan Nabi kan. Nabi dari Bani Hashim. Nah terus dari segi ini ya, masalah huruf tadi. Nah saya kira Ibnu Khaldun itu bisa membaca yang seperti itu. Terbukti misalnya di kitab Al-Muqaddimah itu di bab akhir, di jilid akhir ya, beliau membahas tentang ilmu asroril huruf. Ilmu asroril huruf, ilmu rahasia huruf. Dan konon kata beliau, orang yang berkecimpung secara mendalam tentang ilmu asroril huruf itu Ibnu Arabi. Nah itu mungkin beliau bisa membaca, tapi beliau kritisi juga itu ilmu asroril huruf itu. Ya, yang seperti itu. Nah, kalau Ibnu Arabi, pandangannya tidak realistis itu. Beliau itu mengatakan semua benda-benda mati di sekeliling kita itu adalah hidup katanya. Termasuk kayak tumbuh-tumbuhan, itu sebenarnya bisa ngomong, bisa bicara. Termasuk kayak gelas di sekeliling kita itu bisa bicara. Tapi sekali lagi, kalau kita tanya Ibnu Arabi, pasti jawabannya, wala ya'rif hadza illa ahlul kasfi min tariqina. Yang seperti ini nggak bakal diketahui dan dipahami kecuali dari orang-orang ahli kasyaf dari mazhab kami, kayak gitu. Seperti itu maksudnya. Ya. Satu lagi Kang, barangkali kekeliruan atas prediksi ini yang dilakukan oleh Ibnu Arabi ini karena beliau membahasakan sesuatu yang terjadi dalam al-asrar, terjadi dalam rohani. Karena di awal tadi dijelaskan bahwa ketika pengalaman rohani itu dibahasakan, itu jadi tidak kompatibel. Karena bahasa itu kan hasil dari konsensi sosial, konsensi kesepakatan antara masyarakat. Sementara pengalaman kasyaf itu tidak bisa diungkapkan dengan bahasa-bahasa sosial sekarang ini. Apakah seperti itu? Apakah apa? Ya, apakah kekeliruan Ibnu Arabi ini itu diakibatkan karena pengalaman kasyaf atau pengalaman yang terjadi dalam alam bawah sadar, dunia rohani itu, oleh beliau mencoba untuk dibahasakan dalam bahasa sosial, bahasa masyarakat yang saat ini dipakai. Dalam konteks Ibnu Arabi misalnya. Sementara pengalaman kasyaf itu kan sesuatu yang sifatnya kaya gitu. Dan di awal tadi juga sudah dijelaskan Ibnu Khaldun bahwa pengalaman kasyaf itu tidak bisa dibahasakan secara sederhana. Apakah kekeliruan itu karena beliau mencoba untuk membahasakan itu atau seperti apa? Ya, ini kekeliruannya kalau kita harus berkaca dari perspektif Ibnu Khaldun tadi ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, saya ingin baca dari perspektif Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kalau kita baca beliau ya Ibnu Khaldun ini secara epistemologis, epistemologi yang Khaldunian itu kan epistemologi beliau ini berbasis kepada
dua dimensi. Pertama, dimensi akal. Akal fungsinya hanya bisa memahami realitas atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya indrawi, baik sosial maupun individual. Itu cara kerja akal di situ ya. Nah, artinya kalau akal ingin melampaui pengalaman indrawi dan masuk ke alam rohani, nggak bakal bisa dia. Akal tidak bisa dipakai untuk membahas persoalan-persoalan ketuhanan, persoalan-persoalan akhirat, persoalan-persoalan surga, dan seterusnya. Karena itu semua berada di luar jangkauan akal. Nah, dimensi yang kedua dari epistemologi Ibnu Khaldun itu namanya adalah jiwa, an-nafas. Ya. Jiwa ini memiliki 3 kategori kalau dalam Ibnu Khaldun. Ada jiwa yang kecenderungannya memahami sesuatu yang berada di alam indrawi saja, alam sufuli. Jiwa ini dengan mengaktifkan akal tadi ya, mengaktifkan akal, itu aja fungsinya hanya bisa, ya kayak jiwa yang kita miliki ini. Jiwa yang kita miliki ini hanya sebatas mencoba mengaktifkan akal untuk memahami yang sifatnya indrawi. Sementara kalau di luar yang itu, yang rohani, jiwa kita nggak bisa. Jiwa yang bisa memahami alam rohani itu ya jiwanya para nabi dan juga jiwanya para wali. Nah, kalau jiwanya para nabi itu mereka bisa memahami alam gaib gitu kan. Nah, memahami alam gaib secara fitrah. Tapi kalau jiwanya para sufi memahami alam gaib itu secara ijtihad, secara iktisab, usaha terus-menerus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya begini ya, untuk yang pertama akal itu kan tidak mampu memahami yang di luar akal kan. Untuk yang jiwanya para nabi yang hanya bisa memahami wahyu, itu hanya sedikit jangkauannya. Taklif syar'iyah, kewajiban syariat itu masuk ke dalam yang kita dapatkan dari para nabi itu. Kemudian yang para sufi ini kemampuan. Nah, jiwanya para sufi itu mereka bisa masuk ke alam gaib. Tapi kebenarannya harus tetap tunduk kepada wahyu gitu. Artinya kalau seandainya mereka melampaui wahyu, ini salah katanya Ibnu Khaldun. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi apalagi misalnya para sufi mereka menceritakan pengalaman kasyafnya. Jadi bisa dikatakan Ibnu Arabi keliru dalam menyampaikan hasil kasyaf tentang Imam Mahdi, ya tadi yang disampaikan Ibnu Khaldun, karena dia mencoba membahasakan alam ruhani ke dalam bahasa alam indrawi. Tidak bisa seperti itu. Nah, kenapa alam indrawi tidak mampu menembus alam ruhani? Sudah alam indrawi ya punya alamnya sendiri, gitu ya. Alam rohani ya juga alam tersendiri. Masing-masingnya itu tidak bisa ditembus, gitu. Tidak bisa ditembus. Kalau alam indrawi itu ranahnya akal, alam rohani itu ranahnya jiwa. Gitu. Alam indrawi yang hanya bisa dipahami oleh akal, gitu ya. Ketika akal ingin mencoba memahami alam rohani tidak bisa, karena alam rohani bukan jangkauannya. Sebaliknya, alam rohani ini kan jangkauannya jiwa ya. Nah, ketika apa-apa yang bisa dijangkau oleh jiwa itu ingin ditransfer ke alam indrawi, itu tidak bisa karena bukan alamnya, karena bukan habitatnya. Kalau kita misalnya di alam indrawi ini kita bisa melihat ini pintu, ini kita bisa bahasakan yaitu ada listrik, ada laptop dan seterusnya. Di alam indrawi kita nggak, di situ
realitasnya berbeda dengan alam rohani. Gitu. Realitasnya berbeda. Tidak, jadi alam rohani nggak mungkin ada pintu ya. Misalnya seperti itu. Pintu surga entah apa kita sebutnya itu kalau pintu surga. Iya. Mungkin bahasa lain itu. Jadi nggak bisa itu. Seperti itu kalau dibaca Ibnu Khaldun. Kalau dalam perspektif Ibnu Khaldun yang disampaikan Ibnu Arabi adalah keliru. Tapi kita jangan ragukan juga kemampuan Ibnu Khaldun dalam hal tasawuf ya. Pengalamannya cukup kuat juga di situ. Okay. Selain ahli politik, ahli strategi ya, strategi perang, Ibnu Khaldun juga adalah seorang sufi, juga seorang muhaddis, ahli hadis. Terbukti dengan Ibnu Hajar itu pernah menjadi murid beliau. Ibnu Hajar al-Asqalani kan penulis kitab Fathul Bari ini muridnya Ibnu Khaldun ya. Dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah itu Ibnu Hajar menyebut Ibnu Khaldun sebagai Syekhuna gitu. Seperti itu. Dan kepakaran dalam bidang hadis juga tidak boleh diragukan, hanya saja beliau nggak pernah nulis ilmu hadis. Gitu. Ini ada pertanyaan via Facebook. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai Imam Mahdi yang lahir dari keturunan baik? Gimana? Bagaimana tanggapan Kang Aziz terkait dengan Imam Mahdi yang lahir dari Alul Bait? Imam, ya itu kayak gini ya. Saya sih lebih gimana ya, keberislaman kita itu saya harap harus keberislaman yang khaldunian ya. Beliau adalah seorang rasionalis, beliau juga seorang yang realis, tapi jangan lupakan juga beliau juga seorang yang spiritualis ya. Spiritualis. Nah, karena kita ini hidup di alam nyata, bukan di alam rohani, ya sudahlah, kita nggak usah nunggu-nunggu Imam Mahdi itu kapan sih akan lahir. Kita jangan menyibukkan diri dengan, kalau dalam perspektif Ibnu Khaldunian ya, sudah baca realitas itu secara realistis. Jangan pakai yang alam-alam gaib sana gitu. Kita ini hidup di dunia nyata, kita harus hadapi kenyataan ya secara realistis. Bukan dengan ide-ide, kapan Imam Mahdi akan muncul di Masjid Al-Aqsa sana. Saya akan menyiapkan diri saya untuk menjadi tentaranya. Nggak realistis kalau menurut saya pemikiran seperti ini. Sudah, umat Islam, ya, cara pandangnya harus khaldunian nih. Bukan hanya Wahabi yang diadopsi ya. Ataupun misalnya Al-Ghazali yang diadopsi. Nah, cara pandang kita harus cara pandang yang khaldunian. Ibnu Khaldun itu adalah seorang yang sufi juga ya. Beliau meyakini kasyaf. Tidak seperti tidak seperti Ibnu Baja misalnya tidak meyakini kasyaf. Tapi ketika beliau bicara kenyataan, hadapi kenyataan secara realistis. Gitu. Apalagi ketika beliau mengkritisi hadis-hadis kemunculan Imam Mahdi. Beliau mungkin tidak mau dituduh sebagai menolak adanya Imam Mahdi. Gitu. Tapi yang saya baca beliau ragu itu Imam Mahdi itu ada apa enggak. Gitu. Apalagi yang surat. Beliau adalah ahli hadis ya, jadi beliau sangat kritis juga terhadap hadis-hadis Imam Mahdi. Gitu. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Itu terakhir sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait dengan statement Ibnu Hus ketika bertemu dengan Ibnu Arabi, bagaimana keistimewaan Ziyadi. Tapi next time lah karena kita bahas Khaldunian tadi. Silakan Kak Aziz memberikan statement penutup ini akhir pertemuan kita malam ini. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Facebook itu? Apa sudah? Coba saya cek lagi ya. Oh iya, pertanyaan lagi. Kemarin kita umat Islam disebutkan dengan Isra Mi'raj 15 Ramadan Jumat, maka akan turun Bukhari sebagai salah satu tanda kiamat. Menurut Ustaz, sejauh apa kita meyakini dengan
yang berisi prediksi-prediksi kiamat. Sebenarnya ini sudah dijawab. Oh iya. Apa harus dijelaskan? Tadi saya poinnya pertanyaan ini tadi Kang Haji sudah menjawab. Hadisnya saya sudah maaf, kemudian kita terlalu dimanjakan prediksi-prediksi yang imajinatif begitu, yang tidak konstruktif. Oke ya kan jawabannya? Ya, iya jawabannya seperti kita ini saja. Mungkin bisa lihat di yang sebelumnya ya. Iya, oke. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin statement terakhir dari saya bahwa sebagai umat Islam, corak pikir kita ini ya harus rasionalis dan juga harus realistis. Saya kira dua hal itu yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun ya melalui karya besarnya kitab Al-Muqaddimah. Memang ada corak keberislaman yang lain, corak keberislaman ala Al-Ghazali, corak keberislaman ala Wahabi dan seterusnya. Tapi teman-teman, kalau saya boleh berani mengatakan ya, saya kira dari sekian pemikiran para ulama besar kita ya, yang hidup di masa lampau gitu, yang masih layak hidup berdampingan dan berbarengan kita di zaman modern ini, ya Ibnu Khaldun. Gitu. Ya, jadi kalau membaca prediksi hari akhir dan seterusnya, udah baca aja kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Gitu. Ya nanti mungkin kitab Al-Muqaddimah kita akan kaji sendiri ya, langsung mengkaji teks-teksnya. Karena saya bukan ahli kitab Al-Muqaddimah, tapi beberapa tulisan saya banyak tentang kitab Al-Muqaddimah. Seperti itu mungkin Mas Kutub, silakan. Ya, oke. Terima kasih Kang Aziz sudah menyampaikan materi. Kita sudah lebih dari 1 jam setengah ini. Terima kasih teman-teman. Silahkan simpulkan sendiri materi yang kita bahas pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang saya catat. Di antaranya bahwa apa yang dilakukan dalam karya-karya Ibnu Arabi ini terlalu imajiner. Kemudian juga beliau terlalu memaksakan kehendak apa yang dialaminya dalam peristiwa Kasab, kemudian membahasakannya sehingga itu tidak mudah dipahami orang, bahkan justru prediksi-prediksi yang beliau sampaikan dalam kitab Anqa Maghrib itu meleset terkait dengan Imam Mahdi dan juga prediksi dari dia. Terima kasih sekali lagi Kang Aziz.